pemirsa, karena Anda masih setia bersama-sama dengan kami dalam Seputar Kaimana. Kita masuk pada berita selanjutnya. Tak dapat dipungkiri, jika di tahun 2020 ini, kesehatan masyarakat bukan hanya di Kabupaten Kaimana saja, tetapi di seluruh dunia menjadi terpuruk. Kondisi itu lebih disebabkan karena wabah pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pemerintah daerah pun terus berusaha untuk melakukan berbagai upaya menekan angka kematian akibat serangan wabah ini. Tahun 2020 merupakan tahun keramat selama catatan hidup manusia di abad ini. Dunia akhirnya harus menyerah setelah pandemi COVID-19 menyerang. Kesehatan masyarakat menjadi taruhannya. Meski di 3 bulan pertama, pelayanan kesehatan masih berjalan normal, namun mulai April 2020, seluruh pihak harus waspada terhadap serangan wabah ini. Meski catatan indeks pembangunan manusia di bidang kesehatan cukup memberikan signal bagus, namun Kabupaten Kaimana masih berada di posisi ke-6 untuk angka harapan hidup, yakni 64,64%. Jauh dari 5 kabupaten pemekaran lainnya di Papua Barat, yakni Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Sorong Selatan, Maibrat, dan Raja Ampat. Pasca pandemi COVID-19 mulai menyerang, sejumlah upaya dilakukan oleh pemerintah, yakni mulai dengan membentuk tim gugus tugas serta berbagai antisipasi agar penyebarannya tidak masuk ke Kaimana. Bahkan, pemerintah pun harus melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020 untuk bidang kesehatan sebanyak 129 miliar jumlahnya. Beberapa proyek di bidang lainnya pun terpaksa dihentikan hanya untuk mengantisipasi agar COVID-19 tidak masuk ke Kaimana. Upaya tersebut dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghentian transportasi masuk ke Kaimana hingga pada pembatasan orang luar masuk ke Kaimana. Namun, upaya tersebut tak berhasil setelah 1 orang dinyatakan positif terkonfirmasi positif COVID-19. Perjuangan melawan COVID-19 pun terus dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh masyarakat di Kaimana. Bukan hanya pemerintah dan masyarakat saja, aparat keamanan khususnya Polres Kaimana berupaya ikut membantu agar pandemi ini tidak masuk ke Kaimana. Namun, upaya tersebut sepertinya terbentur setelah pemerintah pusat mengumumkan agar pilkada serentak harus dilaksanakan, tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan. Genderang politik itu pun digaungkan, menyebabkan euforia publik pun tak terbendung, dan akhirnya melahirkan kluster-kluster baru dari kampanye pilkada. Sejumlah tenaga medis pun akhirnya terpapar positif COVID-19. Tak hanya sampai di situ, jumlah pasien yang terkonfirmasi positif pun kian bertambah, menyebabkan daya tampung ruang isolasi yang dibangun khusus untuk pasien positif COVID-19 tak bisa menampung semakin banyaknya pasien. Hasil akhirnya adalah sejumlah pasien terpaksa harus dikarantina mandirikan. Di akhir tahun 2020 ini, beberapa pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 akhirnya meninggal dunia. Tak tahu berapa pasien yang terpapar positif COVID-19 dan berapa yang meninggal dunia. Hingga saat ini belum dapat diketahui pasti karena tidak transparannya gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kaimana dalam memberikan informasi kepada publik. Belum lagi stigma bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak percaya terhadap COVID-19 menjadi bagian yang sulit untuk diupayakan dalam penanganan pandemi COVID-19 di wilayah ini. Meski harapan melawan COVID-19 masih menjadi sulit,
Namun Kaimana masih mendapatkan kepercayaan setelah berhasil menangani masalah malaria di Papua Barat. Artinya, sejumlah penyakit lainnya dapat ditekan dalam upayakan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Di penghujung tahun ini, tentunya ada sejumlah harapan yang mesti dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat. Mari kita jaga diri, jaga lingkungan kita, jaga keluarga kita dari serangan pandemi COVID-19 ini. Karena kesehatan itu bermula dari diri kita sendiri. Dari Kaimana, Papua Barat, Tim Liputan Kabar Tritown mengabarkan.